ibadah online pada minggu ini tanggal 21 Juni 2020. Sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh. Mari. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 2 ayat yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Kristus telah memberikan kepada jemaat-Nya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang bertobat. Karena itu, sesuai dengan pengakuan dosamu sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan menjadi pelayan firman-Nya, aku memberitakan anugerah Tuhan kepadamu sekalian bahwa semua dosamu telah diampuni, dan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat pertama dan keempat.
itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama dan kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 343 dan ayat yang pertama.
Tuhan di seluruh abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama dan kedua. Inilah kami ya Bapa, jemaat-Mu GKPI Seresot Immanuel ya Tuhan. Kami boleh bersekutu pada saat ini ya Bapa. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu terhadap kami. Sehingga terpujilah nama-Mu Bapa atas kebaikan-Mu terhadap kami seluruhnya Seresot Immanuel ini. Tuhan, kami mau berdoa buat umat-Mu Tuhan, orang yang percaya, supaya semakin menyadari Tuhan Yesus akan kehidupan ini. Dan kami Tuhan tidak lupa untuk mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memampukan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu Seresot Immanuel Andir ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami boleh melakukan pekerjaan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat masyarakat, khususnya bangsa Indonesia ya Bapa,
yang pada saat ini masih terdampak dengan virus COVID-19. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami boleh saling menjaga diri kami masing-masing, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menyadari betapa kami Tuhan harus turut dengan pemerintah kami Bapa, agar penyakit virus itu Tuhan tidak terdampak bagi kami. Sungguh Allah Bapa yang penuh kasih, kami boleh menyadari ya Bapa, bukan karena kemampuan kami Tuhan, kami boleh selalu berada di dekat-Mu, tapi karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, jemaat-Mu seresot ya Bapak Immanuel, begitu juga dengan Pardo Muan, Tanjung Sari, Andir dan Muara ya Bapak, jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh mendekatkan diri kepada-Mu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa buat para pemerintah kami Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden ya Bapa, agar mereka Tuhan Yesus boleh bekerja dengan baik, dan kami pun masyarakatnya ya Bapa boleh merasakan betapa Engkau mengasihi negara kami ini, negara tercinta Republik Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat masyarakat Tuhan yang terdampak dengan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan seluruh keluarga ya Bapa, agar mereka Tuhan menyadari dimanapun kami berada Tuhan, baik kami hidup maupun mati, kami selalu berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami ya Bapa, apapun yang menjadi talenta yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami Tuhan Yesus boleh melakukan pekerjaan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila di dalam kehidupan kami pun selalu melukai perasaan-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami semakin jauh dengan Engkau. Tapi kami Tuhan boleh menyadari, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing ya Bapa, kami memohon kehadirat-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, terus ada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, warga jemaat-Mu, kami memohon kepada-Mu Bapa, baik itu Bapak Pendeta kami Tuhan, agar dia semakin semangat Tuhan Yesus di dalam melayani jemaat-Mu di Bandung ini. Begitu juga dengan Inang Pendeta sekeluarga dengan putra mereka. Tuhan berkati Bapa dengan semangat pelayanan yang daripada-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus boleh menikmati pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Inilah doa permohonan kami Allah Bapa yang penuh kasih. Biarlah setiap permohonan kami ya Bapa, melalui pelayanan kami, sekecil apapun pelayanan kami ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk tetap mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa yang penuh kasih. Sambutlah ya Bapa doa kami ini, dan jawablah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita pada minggu ini, kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 60 ayat yang pertama. Allah Bapa kami
Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Dan dalam suasana sukacita Tuhan, sekalipun jemaatmu berada di rumah masing-masing, kami mau beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan berkati kami senantiasa. Sejenak kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun belakangan ini alam sepertinya tidak bersahabat dengan manusia. Ada banyak terjadi bencana alam. Ada gempa bumi yang acap kali diikuti dengan tsunami. Ada banjir yang memakan korban banyak jiwa dan harta. Ada juga kalanya musim panas yang sangat luar biasa panjang, musim panas yang panjang. Dan juga beberapa peristiwa-peristiwa terjadi. Ada kebakaran hutan, terganggunya kehidupan manusia. Sesungguhnya saudara-saudara, manusia telah mengeksploitasi bumi.
mengabaikan hukum etika dan moral. Manusia tidak peduli terhadap lingkungan. Limbah industri, kebakaran hutan, polusi udara di daerah perkotaan, penimbunan hutan bakau untuk pemukiman, pembuangan sampah tanpa pengolahan. Ulah manusia itu telah menimbulkan bencana alam, banjir, longsor, kemarau panjang. Bumi sungguh-sungguh menjadi rusak. Para petani sebelumnya dapat memprediksi saat musim hujan dan musim kemarau, sehingga mereka dapat menetapkan saat untuk bercocok tanam. Dahulu ada istilah yaitu September, Oktober, November, Desember. Sediakan ember. Nah, itu berarti pada saat itu para petani tahu bahwa bulan-bulan itu adalah musim penghujan, dapat diprediksi. Namun sekarang, karena alam yang telah rusak ini, semuanya itu tinggal kenangan saja. Alam demikian buruknya sudah mengganggu kehidupan manusia, cukup mencemaskan manusia. Alam yang buruk ini tentu saja menimbulkan berbagai penyakit. Apakah corona timbul akibat dari kekotoran bumi ini? Tanyalah pada untuk yang berkoyak. Firman Tuhan yang telah ada sejak dahulu kala, yang ditulis ribuan tahun lalu, telah mengingatkan umat manusia untuk menata alam ini dengan baik. Dari atas gunung Sinai, Tuhan mengingatkan Musa agar umatnya turun memelihara alam. Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk bekerja keras sampai berkeringat, dikuntir buruk, karena memang pada zamannya pekerjaan umat adalah bertani. Namun Tuhan juga mengingatkan agar umat tetap memelihara tanah. Melalui nas ini ada dua tahap untuk menata tanah. Yang pertama dikatakan tadi sabat. Umat Tuhan diperkenankan menanam, merantini, mengambil hasil tanah selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7, tanah itu harus dibiarkan, tidak boleh ditanami. Tanah itu memiliki masa berhenti penuh, dan masa perhentian itu disebut tadi sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan secara bekerja selama menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti. Ini juga demikian. Setelah kita bekerja mengolah tanah selama 6 tahun, maka tahun ke-7 tanah itu perlu beristirahat. Dan hasilnya, kalaupun ada hasil dari tanah yang tidak ditanami, maka itu tidak boleh menjadi milik pemilik itu sendiri. Hasil dari tanah yang tidak ditanami itu boleh dibagikan kepada budaknya laki-laki dan perempuan, pekerja rumahan, atau orang yang asing yang tinggal bersamanya. Itulah yang menjadi makanan mereka, termasuk tentunya untuk makanan ternak. Itu tadi dikatakan pada ayat 6 dan 7. Yang kedua disebut tadi tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Yang dimaksud dalam teks ini adalah setelah 7 kali 7 sabat. Jadi kalau tadi tiap sabat itu ada 7 tahun, itu dikalikan 7, maka 49. Lalu tahun ke-50 tanah itu harus berhenti total, sama dengan sabat tadi. Bedanya saudara-saudara, kalau sabat tadi hasil tanah yang tumbuh tanpa penanaman itu bisa digunakan, tapi untuk semua orang. Tapi untuk tahun Yobel ini, hasil tanah yang tidak ditanami tidak bisa diambil, itu harus dibiarkan. Jadi tanah mengalami istirahat.
kemitraan total. Dan juga semua para pekerja disarankan untuk kembali pulang kampung atau pulang ke kaumnya. Saudara-saudara yang terkasih, firman yang disampaikan Tuhan ini kepada Musa menunjukkan betapa pentingnya memelihara alam ini. Tanah tidak boleh terus-menerus ditanami atau dieksploitasi. Tanah perlu beristirahat agar zat yang ada dalam tanah itu boleh dipulihkan kembali. Saya teringat sekitar 20 tahun yang lalu, beberapa daerah di Sumatera Utara tiba-tiba rame-rame orang menanam jahe. Yang sebelumnya mungkin tidak semua orang menanam jahe, tapi pada saat itu orang rame-rame menanam jahe. Hasilnya memang sangat luar biasa. Para petani pun semangat mengerjakan tanah, termasuk tanah yang telah tertidur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tanah itu kemudian diolah untuk menanam jahe yang memiliki hasil yang luar biasa. Konon ceritanya, setelah panen ketiga dan keempat dan seterusnya, panennya sangat menurun. Ini menunjukkan zat yang dibutuhkan tumbuhan dalam tanah itu sudah sangat berkurang. Tak mengherankan, saat ini hampir semua tumbuhan telah menggunakan zat kimia. Secara tidak langsung, manusia telah mengkonsumsi zat kimia. Apakah ini yang menimbulkan penyakit manusia saat ini? Itu pun jawabnya ada pada rumput yang bergoyang. Orang-orang yang tinggal di daerah Jambi sekitar 30-40 tahun yang lalu, mereka dapat bercerita tentang dinginnya atau sejuknya kawasan Jambi. Kini kesejukan itu tak dapat lagi dirasakan. Panas menyelimuti daerah itu, entah pagi, siang, dan malam. Penyebabnya mungkin tak perlu ditanya rumput yang bergoyang, tapi lihatlah, hampir seluruh daerah tersebut telah ditanami dengan sawit. Ekosistem dunia yang rusak memberi dampak buruk bagi manusia. Saudara-saudara yang seiman, persoalan tentang lingkungan hidup adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Alam akan menjaga manusia jika manusia juga berbuat yang baik terhadap alam. Demikian pula sebaliknya. Manusia harus bertanggung jawab dan menggunakan alam itu dengan sebaik mungkin. Sebagai umat Tuhan, kita perlu tetap melaksanakan tujuan dari sawah tanah itu, yaitu memelihara lingkungan ini, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi listrik, menjauhi segala pencemaran, membuat tanaman sekecil apapun itu. Semua itu tentu bagian daripada memelihara alam ini. Setiap manusia tentunya dipanggil pada suatu pengharapan akan hidup yang baru. Dipanggil untuk menikmati suasana yang baru, yang aman dan damai. Dalam kaitannya dengan ekologi, manusia mengharapkan untuk hidup di bumi yang baru dan langit yang baru. Keinginan untuk hidup di langit dan bumi yang baru adalah gambaran dari kesejahteraan manusia yang melihat alam itu sebagai bagian dari hidupnya. Manusia tidak lagi melihat alam sebagai objek semata, melainkan subjek yang ada dalam hidupnya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Peliharalah alam ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjadi perenungan bagi kami, untuk kami turut memelihara alam ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, apakah berbagai derita, khususnya penyakit yang melanda dunia saat ini, adalah karena kelalaian manusia
kelalaian kami ya Tuhan untuk memelihara alam ini. Engkau-Lah yang Maha Tahu ya Tuhan. Tapi tolonglah kami Tuhan. Berikan kekuatan semangat bagi kami. Niat bagi kami Tuhan untuk memelihara alam ini. Agar kami tidak senantiasa mengeksploitasinya. Tapi biarlah kami Tuhan turut ambil bagian memelihara alam ciptaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Secara khusus jemaat-jemaat yang ada dalam Resort Immanuel, yaitu Jemaat Andir, Muara, Tanjung Sari, Pardomuan, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati dan lindungi senantiasa. Berikan kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan. Berikan kehidupan agar setiap orang boleh menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kondisi ekonomi jemaat. Tuhan senantiasa menopang mereka. Jauhkan dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi berilah senantiasa pengharapan Tuhan bahwa Engkau akan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Terutama Tuhan di saat-saat sekarang ini. Kami memohon kepadamu agar Engkau menganugerahi kami kesehatan yang luar biasa ya Tuhan. Ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam diri kami ya Tuhan. Akibat penyakit yang merajalela saat ini. Penyakit corona ya Tuhan. Kami tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya boleh percaya dan berpengharapan kepadamu. Tuhan menjaga kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin ya Tuhan, agar kami boleh menikmati kehidupan di negeri di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Persembahan syukur kita dengan dihantar firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.